Di usianya yang 61 tahun, Rudi Rundengan masih beraktivitas mengelola rumah makan khas Manado di sebuah mal di Jakarta Selatan. Kesibukan tersebut sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan penderitaan akibat asma kronis yang menderanya selama lebih dari 10 tahun saat tinggal di pedalaman Kalimantan. Saya pertama kali merasakan sakit itu asma. Asma itu saya dapati sekitar tahun 1970. Itu di Kalimantan. Pada saat itu saya kerja di satu perusahaan kayu di Kalimantan Timur. Terasa sakit saya itu waktu saya kerja itu saya nggak bisa cium sesuatu yang tajam. Kalau saya cium sesuatu yang tajam itu pilek, bersin terus, batuk terus. Itu awalnya sakit saya awalnya di situ. Terus timbul sesak napas. Nah, situ kira-kira tahun 74 saya dikirim oleh perusahaan untuk berobat ke Jakarta sini. Tahun 74 saya datang ke sini. Saya pertama kali di sini ditangani oleh dokter alergi Heru Sundaru. Tahun 74 saya hanya dikasih obat-obat biasa sampai kira-kira tahun 78 saya dikirim lagi ke sini berobat lagi. Nah, berobat lagi itu saya melalui klinik itu diadakan tes kulit untuk mengetahui alergi saya itu alergi apa. Nah, itu pertama kali sakit saya memang hanya asma, yang lain-lain sih belum. Sekitar tahun 78 setelah saya kembali dari sini, saya dianjurkan untuk kerja di daerah tropis karena di Kalimantan tuh pedalaman sana itu dia agak lembab. Jadi saya diharuskan untuk pindah tempat pekerjaan. Jadi dokter katakan bahwa ini kalau asma, Pak, ini tidak akan sembuh. Alergi asma ini tidak akan bisa sembuh. Ya Bapak hanya bisa mengatur. Misalnya kalau kondisi lagi nggak baik, jangan minum es misalnya. Kalau cuacanya agak dingin, Bapak hindari. Ya dalam keadaan begitu kan susah saya hindari yang begitu. Dan dulu juga saya perokok. Terakhir di tahun 85 saya coba bisa berhenti. Dengan punya keinginan karena penyakit ini. Kalau menurut dokter kalau merokok ini nggak dihentikan, ya asmanya juga nggak akan sembuh. Malah ini bisa merangsang katanya kalau merokok. Nah, ditambah kemudian setelah itu saya rasakan tuh migrain. Migrain saya kepala sebelah kanan ini, mata sebelah kanan kalau dia kambuh, itu rasanya itu seperti ada kunang-kunang terus itu. Kalau sudah batuk, migrainnya kambuh, itu partner banget ini berdua, penyakitnya partner banget ini. Saya ketemu Noni baru tahun 2009, sekitar bulan April. Yang ketemu sebenarnya bukan saya, istri saya yang ketemu Noni ini. Istri saya minum itu, saya lihat dia minum, biarin aja. Karena dia kena mah akut, istri saya kena mah akut. Akhirnya dia coba, dia minum itu. Rupanya ada perubahan. Bukan ada perubahan, memang perubahan sama sekali. Karena terakhir waktu dia mau diperiksa ke rumah sakit Jakarta untuk dirawat, dia bilang begini, papi saya nggak usah ini berobat jalan aja lah. Nah di situ dia mulai, karena sudah orang kenalkan Noni sama dia mulai minum di situ. Nah sembuh, dia rasain sembuh, sampai sekarang sembuh. Saya coba dia yakinkan bahwa ini bisa menolong kamu ini Noni ini. Saya nggak mau sama sekali. Tapi ya akhirnya istri itu bilang begini aja dah. Ini yang terakhir, produk terakhir dah yang kamu coba. Siapa tahu ini Tuhan yang kirim untuk bisa membantu untuk menyembuhkan kamu. Siapa tahu. Nah, setelah saya ketemu Noni dan dikenalin, saya coba. Kira-kira bulan April. Pokoknya setelah launchingnya Tahitian Noni di Carlton Ritz Hotel. Nah, saya sudah mulai konsumsi itu. Saya sudah 1 minggu konsumsi Noni. Nah, setelah saya kenal Noni, saya coba minum sesuai anjuran dari Pak Sony waktu itu. Jadi saya dikasih takaran 60. Selangnya siang saya 30. Saya minum. Jadi istri belikan 1 kotak. Terus kira-kira habis 3 botol.
tanpa saya sadari, kunci mobil itu saya bawa di kamar. Jadi pagi-pagi mereka mau ngambil bahan belanjaan, kuncinya istri saya bilang, mana kunci kamarnya? Oh, kuncinya ini, aduh ini ada di kunci mobil, ini ada di sini. Terpaksa saya ngambil. Waktu saya ngambil kunci, di tas saya turun dari tempat tidur, turunnya tuh enggak ini, saya enggak, ya turun biasa aja. Tak saya turun, lah ngambil kunci, tapi saya belum sadar. Ngambil, bawa keluar, saya kasih kuncinya. Setelah saya kunci saya kasih, kunci mobil, saya balik tidur. Waktu saya balik tidur, dalam hati saya berkata begini, loh kenapa tadi waktu bangun kok saya nggak normal bangunnya? Biasanya bangun kaki kanan dulu ini turun, sertai kaki kiri pijit-pijit. Ini kok saya bisa ya? Saya bisa dari tempat tidur, saya langsung bisa berdiri. Nah, saya sudah bertanya, tapi belum kepikir waktu. Besok paginya, saya coba lagi hal yang sama. Saya mau coba, kalau kemarin saya bisa bangun dengan tanpa pijat-pijat, ini hari saya mau coba. Tapi saya belum bilang, saya nggak bilang sama istri. Bangun, saya lakukan, bisa. Saya kok bisa jalan, bangun, langsung jalan. Nggak sakit. Udah 3 hari. Hari keempat, saya waktu sudah lakukan hal yang sama, mau mandi. Saya tiap mandi itu, kamar mandi saya ada kursi sendiri. Kursi kalau mandi itu buat gayung air, buat sabunan. Saya mesti duduk, nggak kuat kalau saya berdiri. Pinggangnya nggak kuat, pasti rasa sakit. Hari yang keempat itu saya coba angkat kursinya, saya nggak pakai kursi. Saya mandi, saya rupanya rasa enak, saya pegang-pegang pinggang saya kok nggak sakit. Secara spontan itu, tanpa saya sadari, saya ambil itu sikat lantai, saya coba ngepel-ngepel di kamar mandi. Saya coba ngepel-ngepel, nggak sakit. Di situ saya terus terang Pak, saya terharu, saya menangis. Di kamar mandi itu saya menangis. Saya bilang begini, dalam hati saya sampai bilang begini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Rupanya memang apa yang istri saya pernah bilang, siapa tahu nanti Tuhan hendak kasih kirimkan kamu suatu obat yang bisa menyembuhkan kamu. Rupanya ini yang Tuhan berikan sama saya. Sekarang saya sudah rasakan kesembuhan.